Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan tips atau cara bagaimana melatih atau mengobati mandiri di rumah tangan susah menggenggam karena cedera atau kesleo pada jari-jari ataupun daerah tengah atau daerah metakarpal pada jari tangan. Video ini saya tujukan pada Mbak Naysila Sila yang mengalami 3 minggu lalu mengalami kecelakaan pada daerah tangannya. Jadi kondisinya mbaknya di sini ada luka. Sudah 3 minggu ini mbaknya tidak bisa melakukan gerakan menggenggam secara penuh, tidak bisa melakukan genggam seperti ini. Jadi cuma sebatas gini aja, terutama untuk yang jari tengah sama jari manis. Nah, Mbak Naysila mengeluhkan kalau selama 3 minggu ini tidak bisa menggenggam, tapi di area yang bengkak atau cedera tidak sakit saat diam ataupun ada gerakan. Oke, setelah melihat video rekaman dari kondisi tangannya Mbak Naysila tadi, ini kalau saya lihat ini karena ada istilahnya cedera pada otot atau tendon sama sendi antara tulang metakarpal sama tulang falangial. Metakarpofalangialnya sendinya ini bermasalah, otot sama tendonnya di sini. Sehingga tadi bisa dilihat kan di sini kan ada kayak ada bengkak di situ sama di area ini. Nah, ini kenapa terjadi kaku? Karena setelah cedera ini kan cairan di otot ini dia keluar. Lalu karena tidak terserap secara sempurna, akhirnya cairan otot itu dia menggumpal di area sendi-sendinya di sini, di sendi metakarpofalangialnya, sama menempel di atas tendon-tendonnya, sehingga membuat tendon sama otot dia kaku, macet. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya harus dibersihkan atau dibongkar di sini, diperbaiki urat tendonnya. Langkah pertama yang harus dilakukan seperti cara-cara yang saya sebelumnya kasih tahu, rendam air hangat. Kan ini kondisinya sudah 3 minggu, jadi sudah bisa direndam menggunakan air hangat. Jadi caranya rendam pakai air hangat sekitar 20 menit sambil dilatih genggam-genggam sebisanya, apa ditekan-tekan di area sini pelan-pelan menggunakan jari. Pokoknya semua di area sini, sela-selanya tekan-tekan lembut dulu. Setelah itu, setelah direndam 20 menit, lalu cara masasnya, pertama kita balurkan minyak yang lembut. Ini saya pakai baby oil, mbaknya pakai minyak tawon atau minyak kelapa atau minyak yang lain boleh. Di telapak tangan sama daerah punggung tangannya sini tadi. Ini kan tadi ada bekas lukanya mbaknya di sini, ini sudah nggak apa-apa karena itu sudah kering, sudah aman. Lalu Mbak Naysila cari pensil yang ujungnya ada benjolannya gini, bukan yang rata, tapi yang ada kayak gundukan benjolannya gini. Nah, lembut. Cari pen seperti itu. Lalu langkah pertama bisa dari depan sini. Nah, dari yang di foto tadi ada benjolannya di sini, sekitar sini. Mbaknya nggak merasa sakit kalau gerakin gini atau diam, tapi kalau ditekanin nanti sakit, Mbak. Di dalamnya itu sakit karena ada masalah di situ. Itu yang harus diperbaiki. Caranya ujungnya dari pen tadi. Kalau ini saya menggunakan pen, mbaknya pakai pensil, maksud saya tadi pensil yang ada gundukannya sini.
Jadi mbaknya lakukan gerakan gini, dorong, tekan dorong ke area ini sampai terasa yang area yang menggerenjel. Nah itu dihaluskan terus seperti ini. Lalu di sini. Nah nanti setelah dilakukan istilahnya penggosokan seperti ini, mbaknya akan merasakan ada gerenjelan di area ini. Nah itu yang bermasalah, itu yang harus diperbaiki sama dihaluskan. Fungsinya dari gerakan menggosok ini adalah ini untuk, karena ada gesekan ini. Nah gesekan ini menimbulkan panas sehingga melebarkan pembuluh darah di area jaringan yang bermasalah. Juga ada tekanannya gini. Nah itu untuk mengurai otot-otot atau tendon yang mengalami kekakuan tadi. Oke, gosoklah sekitar umpamanya ini 3 menit, di sini 3 menit selesainya. Lalu sekarang balik ke punggungnya, daerah sini sama seperti tadi. Nah, ini dorong ke atas ini seperti ini, terutama antara jari manis sama jari tengah sama jari telunjuk sama jari tengah. Ini sekitar 3 menit atau 5 menit juga boleh, dilebihkan juga boleh, gak apa-apa, pelan-pelan saja. Lalu di sini seperti ini. Oke, selanjutnya langsung ke area ini, sendinya, sendi metakarpal palangial. Ada antara tulang yang di sini metakarpal sama palangialnya. Permisi ya, saya dekatkan ke kamera, nggak fokus. Nah di sini mbaknya tekan-tekan ini tekan-tekan gini. Caranya ini tekan, dorong ini, gesek tuh 2 3 4 5 6 7 8. Lalu di sininya tekan, gesek tuh 2 3 4 5 6 7 8. Sama di sini sekitarnya sini tekan, nanti terasa sakit ini kalau ditekan. Nah terus gesek tuh 2 3 4 5 6 7 8. Tekan lagi di sini di area sampingnya sini tuh 2 3 4 5. Tekan gesek, tekan gesek. Sama di sini tadi, sama tekan. Tadi kan setelah digosok ini tekan gesek tuh 2 3 4. Tekan geser tuh 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Lalu ginikan lagi, gosok-gosok gini lagi bekas tekanannya. Oke. Lalu oh ya, yang tadi bisa ditambahkan gini, tekan sekuatnya, tahan 10 detik, lepas. Tahan sekuatnya, lepas di area benjolan tadi, nggak usah digesek, bisa. Jadi kombinasinya ditekan dulu, lepas, baru tekan gesek, apa tekan gesek, lalu setelah itu dilus ini, lalu ditekan, lepas. Oke, semua di area ini. Nah, setelah menggunakan ini pakai manualnya, pakai tangan, jadi area yang ini kita pegang seperti ini, tarik ini, tekan ini sambil dipelurutin gini, tarik, tekan pelurutin, tarik, tekan pelurutin, tarik, tekan pelurutin, tarik, tekan pelurutin, tarik. Nah saat menekan ini mesti ada terasa sakitnya nanti di sini, tarik. Oke, setelah itu bisa pakai tangan lagi gini kan, urut ke atas. Tadi kalau geseknya kan atas bawah, kalau ini tekannya dari sini, dari ujungnya ini, menggunakan 4 jari tangannya mbaknya yang sehat, tarik ini, tekan pelurut ke atas. Kalau di kamera ini kan ke bawah sini, tapi kalau dari segi anatomi arah ini, arah ke jantung ini atas. Nah ini atas, itu bawah ini. Nah kalau saya nyebutnya ke sana, ke arah atas. Tapi kalau di kamera kan kelihatan kayak ditarik ke bawah gitu. Seperti ini juga sama. Oke, setelah itu ini kan kuncinya di sini, yang paling macet. Mbaknya seperti ini tarik dulu pelan-pelan, tarik terus gini.
tekan, puter-puter pakai jari. Sama di sini juga, tarik dulu, tekan, puter. Sini juga tekan, puter, tekan, puter. Oke, langkah selanjutnya mbaknya caranya ini, dua jari tangan taruh di sini, taruh di sela-sela jari tengah ini, taruh. Lalu mbak, ini kuat, yang kram ini kuat nahan, mbaknya latih genggam, buka. Nah, genggam, buka. Ini nanti juga kayak ada rasa agak sakit seperti ini. Nah, oke. Oke, gerakan gini sampai 10 apa 15 kali boleh. Oke. Nah, setelah itu caranya lagi bisa gini, tekuk segini dulu, separuh, tekuk separuh, latih gini, separuh dulu. Kalau belum bisa ya separuh gini dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ulangi sampai 10 sampai 15 kali pengulangan. Oke. Oh ya, yang tadi latih gini sambil ditekan di sini juga lebih bagus. Di area yang pas sendinya ini, pas sendi sini, tekuk gini. Boleh. Oke. Lalu terakhir mbaknya kayak di stretching ini, pelan-pelan. Oke, bantu ke bawah, bantu gini, stretching ini. Nah, bantu ditarik. Lalu putar ini, putar ke kanan, ke kiri, gantian. Oke. Ya, setelah itu mengakhiri dari rangkaian terapi latihannya ini, mbaknya rendam sama air dingin. Jadi ambil baskom, kasih air, cacah pakai es batu, rendam. Nah, sekuatnya sampai terasa celekit, efek dari esnya ya sudah lepas, sudah seperti itu. Nah, selama aktivitas mbaknya sering latihan genggam berdiri, latihan genggam. Oh ya, kalau pertama kali latihan seperti ini nanti ada rasa jarum, itu nggak apa-apa, itu adalah efek normal aja. Lus-lus saja pakai minyak. Kalau di area yang ditekan-tekan tadi jarum, ambil minyak lagi, cuma lus-lus gini aja, seperti itu. Nah, ini mbaknya tidak ada masalah dengan saraf atau karena tulangnya patah atau apa ya, enggak. Ini kayaknya kalau dari dilihat ininya enggak ada, cuma masalah tendon sama ototnya. Jadi harus sering-sering dilatih, seperti itu. Kalau umpamanya setelah di terapi jarum sekali, ya 2 hari sekali boleh dilatih. Tapi selama jarum tetap harus digerak-gerakkan terus, dilatih sebisanya. Lambat laun nanti kalau sudah otot sini yang ketat, yang mengeras, yang bikin macet, nah ini nanti dia recovery bagus, ngulur, pembuluh darah, sirkulasi di sini sudah bagus, otomatis nanti sendinya di sini udah kebuka juga, akan kebuka. Jadi range of motionnya, lingkup gerak sendinya di jari-jari ini dia dengan sendirinya akan bertambah. Oke, ini karena masalah jaringan lunak aja. Oke, bukan karena masalah dari saraf atau karena dari tulangnya. Oke, mungkin sekian video dari saya. Nanti mbaknya kalau sudah 15 hari apa 2 minggu melakukan terapi seperti ini, boleh nanti kirim videonya gimana hasilnya ke WA saya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat khususnya buat Mbak Naysila atau untuk rekan-rekan yang lain yang juga mengalami
masalah sama seperti ini. Semoga bermanfaat. Akhir video saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam sehat, salam bermanfaat.